Entahkah kita ganda campuran atau men's double atau women's double, tapi yang pasti kita semua sama-sama sebagai orang-orang pilihan Allah yang mengasihi kita. Amin. Amin. Kak, Amin. Taruh tangan di dada Bapak Ibu. Aku aku beruntung punya Yesus dalam hidupku. Satu, dua, tiga. aku Aku beruntung 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 punya punya Yesus Yesus dalam punya dalam Yesus hidupku. dalam hidupku. hidupku. Iya, bagaimana Amin. Ibu Biho? Aku semalam yang ujung-ujung itu bateraiku low. Jadi aku maaf ya Pak Nggak Buna. apa-apa Bu, nggak apa-apa Bu. Lebih Ya. baik baterai low daripada iman kita yang low Bapak Ibu. Ya, betul ya. Iya. Tapi Ya. kalau buat misalnya Anda ketemu dengan teman-teman atau juga saudara, Anda lihat nih kayaknya udah lowbat nih imannya. Nah, coba Yes, tawarkan portable lupa. charger yang bisa fast charge, yaitu ikut BW. Sorry, sorry. Oke, Bapak Ibu sekalian, apapun keadaan kita, kita mau sepakat ya pagi hari ini kita mau memuji menyembah Tuhan, ya. Amin. Oke, yuk mari sama-sama kita siapkan hati, pikiran, perasaan, kehendak, tenaga, jiwa, raga kita hanya untuk memuji menyembah Tuhan dan menyambut satu janji Tuhan yang bukan hanya sekedar janji tetapi itulah sebuah pemeliharaan yang nyata dalam kehidupan kita. Bagi orang-orang yang percaya dan beriman yang bersepakat dalam nama Yesus, mari kita satu di dalam doa. Allah Bapa yang kami sembah, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus pagi hari ini Engkau telah panggil dan kumpulkan kami satu persatu dari tempat peraduan kami ke satu tempat yang paling tepat untuk kami boleh mengadu. Biarlah pertemuan kami di BW ini tidak hanya tentang hubungan yang baik yang kami miliki dan kami pelihara baik sesama saudara-saudari seiman, namun di atas semua itu terlebih lagi apa yang kami miliki hubungan kami dengan Tuhan Yesus boleh kami pelihara dengan baik. Sebab Engkaulah Bapa kami yang sangat baik. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Terimalah pujian penyembahan kami ya Bapa. Hanya di dalam namamu kami bersepakat, dalam nama Tuhan Yesus kami boleh berserah. Haleluya, amin. Amin, Bapak Ibu, kita beri tepuk tangan yuk untuk memuliakan Allah kita yang layak ditinggikan, ya. Bapak Ibu sekalian terkasih, pada pagi hari ini kita mau menaikkan sebuah pujian di mana pujian ini akan menyatakan bahwa kita memang tidak bisa melihat setiap hal yang Tuhan sedang sediakan dan nyatakan di depan kehidupan kita ketika kita melangkah ya bersama dengan Dia. Berbeda dengan manusia ya. Ketika kita berjalan beriringan kita lihat nih ke arah kemana karena mungkin kita berbarengan gitu ya. Tapi apakah kita tidak berbarengan dengan Tuhan? Enggak juga. Karena kebersamaan kita dengan Tuhan itu dibuktikan sekalipun kita tidak bisa melihat dengan kacamata kita ya apapun yang ada di dalam kehidupan kita. Tapi kita boleh percaya Bapak Ibu bahwa rancangan Tuhan itu adalah yang terbaik. Amin. Dan terbaik versi manusia berbeda dengan terbaik versi Tuhan. Untuk itu biarlah pujian ini akan semakin menguatkan kita yang percaya bahwa rencana Tuhan tetap yang terbaik di dalam hidup kita sebagai orang yang mengasihi Tuhan. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang
semua dapat aku miliki di dalam hidup hatiku. Percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, kau ada untukku, kau ada untukku, kau ada untukku. Haleluya, kau selalu ada untukku di setiap waktu. Yesus, ku menyembahmu. Hosana, haleluya, haleluya. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Terima kasih Tuhan Yesus. Yang sepakat dengan pujian ini sama-sama katakan amin, Bapak Ibu. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan ya. Yuk kita beri tepuk tangan di tempat kita masing-masing untuk memuliakan Dia. Haleluya. Ya Bapak Ibu sekalian yang terkasih, dalam kehidupan ini memang tidak semuanya itu bisa berjalan dengan sebagaimana mesti yang kita doakan ya. Kalau kita bicara mengenai kita harapkan, semua orang pasti mengharapkan sesuatu yang berbeda, sesuatu yang spektakuler, segala sesuatu yang berjalan dengan running well ya. Tetapi ternyata
kita tidak bisa pungkiri kehidupan kita ini kenyataannya tantangannya itu banyak dan besar, ya. Dan hal yang paling sulit itu adalah ketika kita mengalami sebuah perubahan yang dimana kita harus kehilangan orang-orang yang kita kasihi, perubahan dimana kita harus kehilangan pekerjaan yang kita andalkan, ketika kita harus terpisah ataupun berpisah ataupun dipisahkan, ya. Tetapi buat orang-orang yang menyadari bahwa kehidupan ini seperti air, bedanya air itu bukan di atas daun talas, Bapak Ibu, ya, lebih daripada itu bahkan, ya. Karena kan kalau air di daun talas itu kan memang dia nggak bisa diam kan, kesana kemari, kesana kemari, kesana kemari. Kalau Anda masih ingat ya, daun talas itu posisi airnya itu mirip seperti daun jati, Bapak Ibu, ya. Kalau Anda masih ingat daun jati ditaruh di atas air, air di atas daun itu tuh dia akan bulir itu akan kesana kemari gitu, ya. Tapi saya pernah coba naruh titik air di atas daun pisang, dia nggak kemana-mana gitu. Tapi mau nggak mau daun pisang itu harus ditekuk, ya, karena memang dia permukaannya rata, ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, apa sih hubungannya? Ya, maksud saya ini adalah kita ini hidup di dalam tangan Tuhan yang jauh lebih daripada itu gitu loh, ya. Permukaannya jauh lebih solid, dan yang luar biasa adalah aman di dalam tangan Tuhan. Sebab apa? Dialah bukan hanya sekedar tempat di mana menampung air itu, tapi dialah sumber air itu. Seperti percakapan di Tuhan Yesus kepada seorang wanita di Samaria, ya, bahwa kalau kamu minum air ini kamu haus lagi, tapi minumlah air yang kuberi, maka engkau tidak akan haus lagi, ya. Karena apa yang aku beri itu akan memberikanmu sukacita dan kelegaan. Makanya Tuhan Yesus selalu mengatakan bahwa marilah datang semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Tapi tentunya kita berharap dan kita percaya dan kita juga rindu, ya, ketika kita datang kepada Tuhan, bukan cuma kita selalu dalam keletihan dan kelesuan kita, ya, dan beban berat kita terus gitu. Tapi kita juga boleh datang dalam sebuah ucapan syukur, ya, sebuah doa, ya, dan juga sebuah pertemuan yang memang kita persiapkan untuk menyambut kekasih jiwa kita, ya. Seperti lagu yang kita pasti sudah tahu, ya. Lagunya kayak gini nih. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Asik. Dari matahari dan sampai terbenamnya, ku akan selalu setia tinggikan nama-Mu. Ku puji dengan kecapi. Menyanyi haleluya, Yesus kekasih. Mana jempolnya? Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Ku menyanyi haleluya, Yesus kekasih. Kasih tanda salam, Yesus kekasihku. Katakan, engkau saudaraku, engkau saudaraku, dan saudariku, dan saudariku. Oke, Bapak Ibu sekalian, ya. Itu salah satu contoh yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, Bapak Ibu. Makanya saya selalu bicara ini, ya, Bapak Ibu yang terkasih, bahwa kalau ke gereja memang betul tidak salah ketika kita datang. Karena apa? Kita tahu Tuhan Yesus adalah tempat di mana kita boleh bisa berharap, ya, mengadu, ya, lalu kemudian segala sesuatu kita utarakan, ya. Tapi kalau menurut saya pribadi, ya, kalau Anda tanya apa arti momen ketika kita ke gereja, kalau kita datang bersekutu bersama-sama kayak begini, momennya adalah ini saatnya untuk kita merayakan, ya.
Merayakan apa? Merayakan kemenangan orang-orang yang beriman. Ya. Yuk sama-sama taruh tangan di dada. Kita katakan ya sama-sama. Kalau aku datang ke ibadah, termasuk di dalam pertemuan BW ini, aku merayakan kemenangan orang yang beriman. Betul sekali. Kenapa Bapak Ibu? Mungkin kemenangan itu belum bisa kita lihat dan belum bisa kita rasakan Bapak Ibu. Tapi kita bisa percaya bahwa dialah yang memberikan kemenangan itu. Dari mana Abuna bisa memastikan itu? Yang pasti kan Bapak Ibu dan saya sudah sama-sama ditebus dosanya di atas kayu salib. Betul nggak? Iya kan? Sebelum kita mendapatkan dan kita merasakan dan melakukan sesuatu, Ia sudah memenangkan engkau dan aku terlebih dahulu. Amin Bapak Ibu sekalian terkasih. Haleluya ya, puji Tuhan ya. Nah, tentunya ada banyak hal nih ceritanya. Kalau di dalam kehidupan manusia ketika mengikuti jalan Kristus. Nah, rata-rata tuh mereka selalu mengharapkan apa? Mujizat. Ya. Karena memang peristiwa bagaimana Allah dalam inkarnasinya sebagai Yesus Kristus mengambil perwujudan manusia di dalam Yesus Kristus ini adalah sebuah mujizat yang tidak biasa Bapak Ibu ya. Kalau mujizat tidak biasa ini berarti apakah lebih luar biasa? Kalau mujizat yang tidak biasa itu ibaratnya mujizat yang luar biasa namun lebih daripada itu gitu dan unik gitu ya. Unik, pertolongan-pertolongan itu unik ya. Pemeliharaan itu unik, sama sebagaimana yang sudah kita pernah bahas kemarin sebelum kita baca lanjutannya nih. Terakhir kan kita bicara mengenai apa? Kalau Bapak Ibu terkasih, sudah belum menonton di BW yang tayangan ulang ya? Sudah, kalau sudah pasti tahu ya judulnya apa? Memiliki dan memelihara. Betul sekali, memelihara hubungan yang baik. Nah, hubungan yang baik ini kenapa? Elisa kan ngomong kan sama janda itu. Coba minta bejana-bejana yang ada di tetangga-tetanggamu ya. Puji Tuhan wanita janda ini bersama anak-anaknya memang memiliki hubungan yang baik dengan orang-orang di sekitarnya ya, mulai dari mereka juga hubungan baik dengan Tuhan karena mereka sama-sama sebagai keluarga yang takut akan Tuhan ya. Bukan sekonyong-konyong mereka adalah abdi Allah atau hamba Tuhan atau pendeta ya kalau zaman sekarang, atau pastor atau romo. Bukan hanya sekedar itu, tetapi lebih daripada itu, bicara mengenai prinsip kehidupan pribadi lepas pribadi. Nah, Anda bisa bayangkan Bapak Ibu, ada suatu kesepakatan di sana. Kesepakatan mulai dari si wanita janda ini yang mengakui, oh suami saya takut akan Tuhan. Emang kenapa Abuna? Karena hari ini masih ada pasangan yang tidak mengakui bahwa pasangan hidupnya ini adalah orang yang takut akan Tuhan. Allah dia rajin ke gereja, dia baik mah karena belum tentu saya nggak percaya sama dia. Padahal mungkin istrinya adalah pelayan Tuhan, pelayan di gereja, entah sebagai usher, entah sebagai bagian administrasi, entah sebagai yang bertugas untuk memastikan kebersihan ruangan, atau sebagai tim yang siap mengantar jemput hamba Tuhan, ataupun sebagai pemain musik, ataupun sebagai penata lampu, penata ruangan, penata sound system, sampai kepada pelayanan guru sekolah minggu barangkali, atau misalnya pelayanan mimbar sebagai wakil pejabat di gereja, ya wakil gembala, atau sebagai gembala sekalipun. Belum tentu pasangan hidupnya itu mengakui bahwa pasangan hidup saya adalah orang yang takut akan Tuhan. Ya. Jadi ini sebuah PR yang harus kita pikirkan Bapak Ibu ya. Oke, katakanlah kita belum menjadi orang yang sama seperti pasangan hidup kita misalnya. Tapi kita harus mengakui Bapak Ibu bahwa mulai dari diri kita sendiri, kita lihat dan kita akui. Ya, memang pasangan saya ini orang yang takut akan Tuhan. Dan kita harus syukuri. Kenapa? Karena juga tidak sedikit Bapak Ibu yang terkasih, orang-orang yang merasa kayaknya, aduh, laki gua mah kayaknya terlalu agamawi banget.
tipe orangnya tuh religius. Loh, kalau menurut saya Bapak Ibu yang terkasih, kita semua nih harus religius. Jadi kalau misalnya dikategorikan ini religius, ini tidak religius, itu salah. Menurut saya pribadi, yang Roh Kudus sematkan di impresi hati saya itu keliru. Juga nggak masuk di akal logika pikiran saya. Yang Roh Kudus setting adalah begini. Setiap orang itu kan ada manusia jasmani dan rohani kan. Berarti ketika dia mengatakan, oh saya nggak terlalu religius itu, Anda mau tahu nggak? Dia sedang menyatakan dan memproklamirkan dan mempernyatakan dia belum dibebaskan dari dosa, sekalipun dia sudah percaya kepada Yesus. Karena apa? Karena dia masih belum mau mengakui bahwa dosaku sudah ditebus. Jadi dia menyangkal status dirinya sendiri, Bapak Ibu. Tapi wanita janda ini kan tidak. Ya. Tidak sedikit juga ada banyak orang yang mau ibaratnya digerakkan oleh Roh Tuhan, harus bicara dengan satu pihak. Tapi apa yang berkecamuk? Aduh, nanti dikiranya kita minta-minta lagi. Aduh, gimana nih kalau misalnya kok nggak ngomong, tapi mau ngomong sama siapa? Bapak Ibu bisa lihat, wanita janda ini beserta anak-anaknya itu sepakat bahwa suami atau ayah dari anak-anak ini adalah seorang nabi, which is seorang hamba Tuhan atau pengerja atau pelayan gereja kalau di zaman sekarang, yang dikembalakan, yang dituntun, yang dibentuk dan dipimpin oleh Elisa sebagai bapak rohaninya. Sudah barang tentu yang namanya hubungan antara bapak sama anak bukan hanya bapak terus yang nyari-nyari, tetapi anak ini harus proaktif untuk mengunjungi bapak. Anak ini harus proaktif untuk menyatakan semuanya kepada bapak rohaninya. Ya, saya berharap Bapak Ibu sekalian bisa belajar secara parsial, detail by detail, ya. Jadi hari ini maksudnya apa, Abuna? Kita nggak melanjutkan nih. Oh, kita mau melanjutkan, tentu. Tapi Roh Kudus tuntun saya untuk menyatakan dan mengingatkan saudara dan Bapak Ibu sekalian bahwa kalau kita merujuk kepada memiliki dan memelihara hubungan yang baik, berarti kita pun juga harus proaktif untuk menunjukkan bahwa saya punya loh hubungan baik ini dengan dirimu. Saya akan pelihara hubungan yang baik ini dengan engkau. Dari situlah kalau kita belajar kepada apa yang terlihat oleh mata jasmani kita, maka kita tidak akan sulit Bapak Ibu yang terkasih. Untuk apa? Untuk memiliki dan memelihara hubungan yang baik dengan sosok yang tidak kelihatan. Namun ia bukan sekedar sosok. Ialah pencipta alam semesta ini. Dan satu nama membuktikan ia Allah yang peduli dengan umat manusia, yaitu dengan mengambil rupa manusia, gambar manusia. Perwujudan itu adalah inkarnasi Allah di dalam Yesus Kristus yang disebut sebagai Immanuel dan Sang Juru Selamat, Raja di atas segala raja. Ya. Jadi apakah Bapak Ibu rindu untuk mengalami mujizat yang tidak biasa? Ya, yang rindu yuk kita buka sama-sama. Bukan buka MP3 lalu nyanyi lagu rindu, betapa rindu hatiku. Bukan begitu ya Bapak Ibu ya. Itu boleh-boleh saja untuk mengisi waktu. Tapi kalau sekarang kita mau menyatakan bahwa kita rindu sebagai orang-orang yang apa Bapak Ibu yang terkasih? Mengalami mujizat yang tidak biasa. Yuk taruh tangan di dada yuk sama-sama. Katakan, saat ini Tuhan Yesus, aku rindu mengalami mujizat yang tidak biasa. 1, 2, 3. Iya, belum semua ya. Harus perkatakan dengan iman ya. Coba, kalau gitu jangan saat ini. Mungkin kurang panjang waktunya. Besok gimana Abuna? Ya sebenarnya kan besok dan seterusnya kan pasti akan terjadi mujizat yang tidak biasa ya. Apalagi kalau Bapak Ibu rajin setiap pagi memenuhi panggilan surgawi. Itu panggilan Allah ya. Di dalam pertemuan BW ini. Ayo sama-sama kita katakan yuk. Mulai saat ini dan seterusnya aku pasti mengalami mujizat yang tidak biasa. Haleluya. Ya. Oke, baik, kita mau
Baca sama-sama Bapak Ibu. 2 Raja-Raja pasal yang keempat ayat yang ke-5. Ya, mulai ayat yang ke-5. Kemarin ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-5 kan. Jadi Elisa ngomong ke janda ini, ayo, setelah kamu dapat bejana-bejana di tetangga kamu masuk, tutup pintu, tuang minyak itu dalam segala bejana. Ya, di ayat keempatnya. Sekarang ayat yang ke-5. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Kita baca sekali lagi. Pergilah perempuan itu daripadanya, berarti sudah ngomong dari Elisa. Ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus, apa Bapak Ibu? Menuang. Kalau dalam kehidupan kita ada sebuah tawaran, Tuhan audible nih sama Anda. Kamu mau mengalami mujizat yang tidak biasa? Pasti awalnya kita kan, suara siapa ini? Saya sedang membayangkan itu, akulah Yesus yang kau sembah. Aduh, rasanya gimana gitu ya. Haleluya. Lalu Tuhan Yesus hanya berkata begini, beri apa yang engkau anggap berharga bagi hidupmu, untuk engkau berikan kepada yang lain. Apakah kita langsung percaya Bapak Ibu? Biasanya logika kita langsung ngomong, ini nggak mungkin Tuhan Yesus nih. Ini mah intimidasi iblis nih, mengambil rupa Yesus. Kenapa? Karena kita udah mulai ngitung. Waduh, ini kalau saya beri bagaimana? Nah, kemarin kan saya sampaikan bahwa kita bisa lihat bagaimana kehidupan seorang hamba Tuhan ini memiliki hubungan dan memelihara hubungan yang baik dengan orang-orang di sekitar dia. Karena kalau tetangga-tetangganya nggak punya hubungan baik dengan keluarga ini, Bapak Ibu yang terkasih tahu nggak? Yang namanya bejana itu dalam zaman dulu tuh berharga sekali. Makanya mujizat pertama Tuhan Yesus yang di Kana itu kan dilakukan dengan mengubah air menjadi anggur melalui sebuah bejana. Satu alat itu, bejana itu bisa dipakai buat naruh air, buat naruh minyak, buat tempat untuk mencuci kaki, juga buat macam-macam lah pokoknya. Dia multifungsi dengan berbagai macam ukuran. Ya, di zaman saat dulu itu. Dan yang dituang oleh janda ini bukan air biasa, itu minyak Bapak Ibu yang terkasih. Dimana minyak pada saat itu adalah satu-satunya yang dia punya, yang berguna untuk dia masak, ya. Dan habis itu dia nggak tahu harus beli bagaimana lagi minyak karena dia masih punya utang. Tapi lihat apa yang disampaikan oleh Elisa, wanita ini tidak bergeming, tidak berbantah. Dia mengalami mujizat yang apa? Tidak biasa. Dari mana kita tahu? Dari mana Bapak Ibu? Menurut Anda, apakah dari pertemuan dengan Elisa? Apakah dari dia minta bejana-bejana ke tetangganya? Bapak Ibu sekalian terkasih, mujizat yang tidak biasa. Ketika saya juga memikirkan ini, dari mana ya wanita ini mendapatkan mujizat yang tidak biasa? Awalnya adalah ketika ia harus dan ia bisa sampai ia mampu untuk dengan legowo, ya, mengakui suaminya sudah dipanggil Tuhan. Mujizat yang tidak biasa berikutnya adalah ketika ia mampu mengakui bahwa ada hutang yang ditinggalkan tanpa menjelek-jelekan nama suaminya.
Mujizat yang tidak biasa adalah ketika saudara tidak menjelekkan pasangan hidup saudara. Ketika pasangan hidupmu memperlakukanmu tidak adil, ketika ada orang yang membuat hidupmu menjadi terbeban, coba kalau kita ini bisa mengatupkan mulut kita, kita bisa dengan legowo berserah sama Tuhan. Ya sudahlah kalau saya dibuat rugi sama dia, it's okay, gak apa-apa. Aku percaya Tuhan, Engkau akan membuat aku menuai dengan sorak-sorai. Karena apa? Itu taburan kita dalam air mata, Bapak Ibu. Karena saya sangat yakin dan percaya kehidupan keluarga ini pun juga bukan kehidupan yang serba hanya mengandalkan pemberian orang. Tapi dia sebagai sosok pribadi, seorang istri atau penolong yang sepadan bagi suaminya. Memang tidak tertulis secara rinci. Tetapi paling tidak apa yang ditulis oleh penulis di dalam kitab Dua Raja-Raja ini adalah hal yang dalam realitanya seperti itu. Yang diceritakan turun-temurun, melewati waktu demi waktu. Jadi kalau Anda tanya dengan saya, kalau Abuna bilang mujizat tidak biasa, mana buktinya? Nah, Anda mau tahu buktinya? Ketika Anda berhenti memperkatakan kalimat yang biasa Anda perkatakan. Itu mujizat yang tidak biasa. Ketika Anda yang biasanya ngomel, ketika Anda yang biasanya maki-maki, atau ketika Anda yang biasanya malas untuk masuk kantor pagi-pagi, ketika Anda orang yang pertama kali gampang protes sama yang namanya pimpinan, Anda orang yang paling ngotot dan paling semangat untuk melawan sesuatu yang tidak masuk akal bagi Anda. Ketika Anda mampu itu mujizat yang tidak biasa. Berawal dari situ, membentuk karakter yang matang, membuat pernyataan, dan memiliki rasa bangga. Gini-gini bosku orang yang takut akan Tuhan loh. Itu mujizat yang tidak biasa. Karena rata-rata orang lebih membanggakan bosnya dari harta, kekayaan, dan banyaknya anak perusahaan yang dia punya. Rata-rata istri membanggakan suami itu dari pencapaian karir dan pekerjaannya. Rata-rata suami membanggakan istri itu karena kehebatan dan juga prestasinya dalam berkarir. Rata-rata orang tua membanggakan anak-anak mereka itu karena apa? Karena pencapaian prestasi. Ya, saya sebut rata-rata, jadi bukan itu salah ya. Tapi saya mau membuka sebuah pemikiran dan pandangan yang baru, yang Roh Kudus juga buka ke saya, bahwa mujizat yang tidak biasa, yang spektakuler itu, ini baru fase yang pertama nih, fase yang kedua, ketika ia berurusan dengan bejana dan tetangganya ini, yaitu apa? Ya dapat bejana, itu dapat kepercayaan loh. Hal yang paling berharga di dalam rumah itu dipercayakan kepada si wanita janda ini, sehingga kita bisa asumsikan berarti mereka ini juga nggak kasih tenggat waktu gitu loh. Ya udah, kapan ibu selesai pakai bejananya, baru kembalikan kepada kami. Kenapa harus tutup pintu, Abuna? Bapak Ibu masih ingat gak? Tidak semua pekerjaan Allah itu harus dinyatakan. Masih ingat peristiwa penyembuhan seorang lumpuh yang sudah 38 tahun lamanya lumpuh, gak ada yang menolong dia. Yesus ketemu sama dia, yang di kolam Bethesda, yang kita datang ya, yang sama-sama di Holy Land waktu itu. Maukah engkau sembuh? Angkatlah tilammu dan berjalanlah. Apa maksudnya Bapak Ibu? Yesus Kristus tidak, untuk momen itu, kenapa dia tidak menyarankan untuk muliakanlah Bapamu di sorga, ceritakan bagaimana Tuhan atau Allah
menyertakan kuasanya dan engkau sembuh. Kenapa Bapak Ibu? Karena waktu itu banyak banget orang kalangan Farisi. Jadi percuma mau diceritain, malah tambah bikin sebel. Jadi Bapak Ibu sekalian, terkadang ada hal-hal yang tidak perlu kita ceritakan. Kita harus bisa tahu, ini orang-orang ini kalau saya ceritakan akan jadi berkat atau jadi kutuk. Karena tidak semua orang itu langsung, wah hebat ya, Tuhan yang hidup ya. Nah kalau dia tulus gak apa-apa, kalau dia gak tulus bagaimana? Tapi ada momennya juga ketika kita menyatakan betapa bangga dan hebatnya Allah kita yang dahsyat. Sehingga itu jadi berkat bagi orang-orang yang memang siap menerimanya karena hati mereka terbuka. Sama Bapak Ibu yang terkasih, membanggakan suami, membanggakan istri, membanggakan anak. Anda harus lihat situasinya, kondisinya, dan lain sebagainya. Tapi di atas semua itu, apakah sudah kita mengikut sertakan? Mungkin anak kita bukan anak yang ahli juara umum, dapat beasiswa. Dibandingkan dengan anak yang lain, anak kita biasa saja. Daripada kita menghakimi dan mengatakan emang lu bego. Ini contoh saja ya. Perasaan gue gak sebego lu. Malu lu kalau ketemu sama saudara. Lu bisa pinter gak sih? Daripada begitu, sudahkah saudara melihat sisi baik dari anak itu? Kalau belum ada, kenapa tidak kita coba mengatakan dengan kalimat bahwa, ayo nak, belajarlah takut akan Tuhan. Itu akan menjadi mujizat yang tidak biasa. Tentu butuh usaha dan butuh iman. Dan wanita ini usahanya dilakukan, imannya dijaga. Makanya dia tetap menuang terus, itu yang namanya minyak. Dia gak takut kehabisan. Aduh, artinya apa Bapak Ibu? Kalau memang seandainya kita Tuhan masih izinkan sebagai saluran berkat, salurkan lagi. Tuang aja berkatnya. Kan tempatnya tepat. Makanya penting untuk bisa memiliki dan memelihara hubungan yang baik dengan Tuhan Yesus, supaya di dalam hubungan baik kita dengan Tuhan ini ada satu jalur komunikasi yang dikuduskan. Dan jalur yang dikuduskan ini akan dibalut oleh kekudusan dan dijaga oleh Roh Kudus, supaya kita hidup dituntun olehnya. Sama Bapak Ibu yang terkasih, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam keluarga, sama. Konsepnya sama. Milikilah, peliharalah dengan baik. Dan apa Bapak Ibu? Lakukan dengan iman tanpa goyah. Karena firman Tuhan berkata, yang menabur waktu, tenaga, doa, materi, kasih sayang, perhatian, perkataan, pemikiran yang positif, sekalipun harus mencucurkan air mata, karena masih ada orang yang menyepelekan. Tidak semua orang mau mendengarkan, tidak digubris, tapi ia akan menuai dengan sorak-sorai. Anak Anda yang mungkin selama ini Anda pikir tidak pintar, ketika kita didik takut akan Tuhan, ia akan mengalami mukjizat tidak biasa. Apa? Hikmat yang pertama kali itu diberikan oleh Tuhan. Karena permulaan hikmat atas orang percaya adalah memiliki konsep kehidupan sebagai orang yang takut akan Tuhan. Mungkin suami saudara tidak seperti direktur utama rekan-rekan yang lain. Mungkin istri saudara bukan seperti wanita-wanita karir yang bisa menguasai 5 bahasa. Mulai dari bahasa negara Asia kecil, Asia besar, Eropa, sampai bahasa tumbuhan dan bahasa bunga matahari. Udah kayak lagu ya Bapak Ibu. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih, ia menjadi wanita yang bisa kita banggakan karena apa? Dia istriku, dia wanita yang takut akan Tuhan. Dia pendetaku, dia hamba Tuhan yang takut akan Tuhan.
Dia pengerjaku. Dia pelayan gereja yang takut akan Tuhan. Dia anakku. Walaupun ada orang-orang yang mengecil artikan anak kita, ada orang mencibir kelakuan pasangan hidup kita. Nah, terus bagaimana, Abuna? Kita mulai dari diri sendiri. Taruh tangan di dada. Ya, dia suamiku, dia istriku, dia anak-anakku. Kok mau sih? Karena aku takut akan Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Mengalami mujizat yang tidak biasa. Ada banyak ekspektasi besar ketika orang-orang mendengarkan satu kalimat ini. Tetapi bagi orang-orang yang percaya dan beriman, yang menyadari memiliki Allah yang jauh lebih besar dari yang diperkirakan, dari yang dilihatnya. Sesungguhnya ketika ia beriman, percaya bahwa Allah yang Maha Besar ini mau mengecilkan dirinya, tetapi tidak mengecilkan kuasanya, sehingga ia rela inkarnasi dalam rupa Yesus Kristus untuk menganugerahkan keselamatan. Kalau kita sudah percaya ini, kita sudah dalam area mujizat yang tidak biasa ini. Namun harus berkelanjutan. Kita pastikan diri kita menjadi orang yang takut akan Tuhan. Kita juga boleh berbangga, bukan hanya tentang pencapaian, tetapi hal yang lain adalah, jangan lupa Bapak Ibu yang terkasih, roh takut akan Tuhan harus menjadi kebanggaan kita masing-masing, pribadi lepas pribadi. Untuk itu Bapak Ibu sekalian terkasih, janganlah takut dan khawatir. Apa yang engkau makan, apa yang engkau raih, bagaimana engkau bisa mencapai dan menggapainya, termasuk tentang pekerjaan, target-target hari ini, termasuk hal yang harus engkau hadapi, engkau kalkulasi, engkau sudah perkirakan. Sulit ini, mana yang kau pilih? Apakah engkau beriman dengan kesulitanmu, atau engkau beriman bahwa engkau memiliki Tuhan yang sanggup menolongmu, namanya Yesus Kristus. Untuk itu, milikilah sikap seperti wanita ini. Ia tetap menuang sesuatu yang berharga, menabur, menuang dengan air mata. Ia sedang dalam proses mujizat yang tidak biasa. Apa yang akan terjadi selanjutnya, kita boleh melihat bagaimana Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Demikian juga saudara. Seperti halnya hari ini, mungkin agak sedikit overtime, tapi percayalah, Tuhan Yesus sedang menyatakan bahwa, maukah engkau percaya kepadaku, supaya engkau dapat membawa pulang berkat yang sempurna yang telah aku sediakan untukmu. Untuk itu Bapak Ibu sekalian terkasih, jikalau engkau percaya, engkau boleh menyatakan amin di tempatmu masing-masing. Apa yang keluar dari mulut perkataan saya ini, yang datang daripada Roh Tuhan, Roh Kudus yang memimpin saya untuk menyatakan ini. Kiranya diberkatilah engkau hari ini, esok, dan seterusnya. Diberkatilah setiap tugas tanggung jawabmu, baik di dalam keluarga maupun di tempat engkau bekerja. Diberkatilah keluar masukmu, kemanapun engkau pergi, dengan penyertaan dan pemeliharaan dan pembelaan daripada Tuhan Yesus Kristus yang baik. Diberkatilah anak-anakmu dan keturunanmu. Diberkatilah orang tuamu dan keluarga besarmu. Diberkatilah buah kandunganmu. Diberkatilah masa-masa penantianmu. Sebab jerih payahmu dalam menanti-nantikan janji Tuhan, perubahan tidak akan pernah sia-sia. Sebab selama kita berharap kepada Allah yang hidup, maka Allah yang hidup itulah yang akan terus menghidupi kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkatimu berlimpah-limpah. Ia menyinarimu dengan wajahnya dan memberimu kasih karunia. Tuhan Yesus berkenan menghadapkan wajahnya kepadamu setiap pagi. Maukah engkau tetap bangun pagi-pagi dan memandang wajahnya setiap hari?
demikianlah berkat itu akan engkau terima. Sebab di mana engkau berada dan Yesusmu berada, maka disitulah mujizat yang tidak biasa terus terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya, boleh sama-sama katakan amin. Amin, Bapak Ibu sekalian yang terkasih. Selamat bekerja. Terima kasih buat investasi waktunya. Maaf tapi percaya Tuhan pasti akan menolong Bapak Terima Ibu. kasih Abuna Terima Abuna. kasih Abuna Abuni Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Bapak semua. Ibu. Besok jumpa lagi. Makasih ya Bunda. Terima kasih Abuna Abuni. Tuhan Yesus memberkati. Kita Sama-sama Bapak Ibu. Abuna Abuni. Terima kasih Abuna Abuni. Ya, sama-sama Bapak Ibu. Terima Ya, kasih Bunda sama Abuni. Terima kasih semua temannya. Terima kasih Abuna. Terima kasih Abuni. Terima kasih Ibu Leli, Bu Leli. Terima kasih. Thank you. Semua. Terima kasih Selamat Abuna. pagi. Tuhan memberkati. Pagi. Iya, Pak Pamit Musalem. dulu ya. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, mari kita pamit semuanya. Katakan Pamit, sama-sama, ya. Katakan sama-sama dengan iman. Mari kita nikmati mujizat yang tidak biasa. 1, 2, 3. Mari kita nikmati mujizat yang tidak biasa. Tidak biasa. Sampai jumpa besok. Jangan kasih kendor Bapak Ibu sekalian. Tuhan berkati. Bye. Bye. Terima kasih Abuna Abuni. Sama-sama Bapak Ibu semua terkasih. Tuhan berkati. Amin.